Di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, ada kampung yang tumbuh berdampingan dengan arus air. Kampung ini tidak lahir dari rencana kota yang megah, bukan dari kebijakan pembangunan yang rapi, tapi lahir dari keterpaksaan, bertahan karena solidaritas, dan berubah karena keberanian. Kampung itu berdiri di sepanjang Sungai Code. Orang-orang mengenalnya sebagai Kampung Code. Hari ini, Code dikenal sebagai kampung wisata, kampung warna-warni, bahkan kampung inspiratif. Namun jauh sebelum itu, Code adalah nama yang syarat stigma. Sebelum tahun 1980, Kampung Code hidup dalam bayang-bayang penilaian buruk. Bantaran sungai ini dipenuhi rumah-rumah sempit yang berdiri rapat, dinding dari papan seadanya, atap seng berkarat, lantai tanah, atau semen kasar. Jalan setapak begitu sempit, bahkan dua orang dewasa harus saling mengalah untuk berpapasan. Jadi kalau menurut saya ada kampung-kampung baru yang bertumbuh sejak tahun 80-an, tapi ada kampung lama. Seperti Jedi Sarjo ini merupakan kampung lama. Hampir semua penduduknya itu adalah penduduk-penduduk lama ya. Pendatang ada tapi prosentasenya sedikit. Tapi ada kampung di pinggiran sungai itu yang pure, itu kampung baru, semuanya pendatang ya. Misalnya Blimbing Sari bawah, Terban yang sebelah jembatan sana itu merupakan kampung-kampung baru. Nah, selebihnya adalah kampung-kampung lama dan mereka kemudian ya berinteraksi ya jadilah kampung yang seperti ini. Bagi warga kota yang tinggal di pusat, Code hanyalah hutan beton kumuh, tempat singgah kaum marginal, buruh angkut, pemulung, pedagang kaki lima, dan mereka yang terpinggirkan. Sebelum tahun 80 itu ketika populasi ikan amfibi itu masih banyak, kadang-kadang tinja manusia itu menjadi makanan ikan-ikan kecil. Jadi dulu sampah-sampah rumah tangga maupun tinja manusia yang terbuang ke sungai itu hampir tidak begitu problem, tidak berbau dan ya karena banyak pemangsanya ya ikan-ikan yang ada di sungai. Tapi sekarang jadi bermasalah. Dikatakan kumuh karena dulu juga praktis kawasan pinggir sungai itu menakutkan karena tidak ada penerangan dan kemudian rumah masih sangat sedikit. Jadi tapi justru itu digunakan untuk tempat bersembunyi orang-orang yang melakukan kejahatan kriminal ya. Ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Nilai positifnya ketika masih berupa hutan itu orang bisa melihat atau menikmati udara segar di pinggir sungai. Warga termasuk ayah saya sepulang kerja kalau capek ya mancing saja di pinggir sungai pasti dapat ya. Kita kalau tidak ada lauk ya turun ke sungai pakai serok itu dapat udang, dapat macam-macam. Kumuh memang ya karena jalan-jalan setapak juga belum seperti sekarang ini karena dulu dengan bebatuan dan padas saja jadi lempung keras itu sehingga ketika hujan pasti berubah posisinya. Tak jarang, sungai diperlakukan seperti halaman belakang kota. Sampah rumah tangga, limbah, dan sisa-sisa bangunan dibuang begitu saja. Banjir menjadi langganan, bau menyengat menjadi keseharian. Namun di balik semua itu ada kehidupan yang terus berjalan. Ada anak-anak yang tetap bermain di selagang sempit. Ada ibu-ibu yang memasak, bersengkrama, dan saling berbagi. Ada warga yang pulang dengan tubuh lelah, tapi masih menyisakan senyum. Bagi mereka, Code bukan sekedar tempat tinggal. Code adalah rumah. Masuk ke awal dekade 1980-an, tekanan terhadap kampung Code semakin besar. Pemerintah kota mulai memandang bantaran sungai sebagai wajah kota yang harus dibersihkan. Kampung seperti Code dianggap merusak estetika Yogyakarta sebagai kota budaya. Rencana penggusuran pun mulai mencuat. Rumah-rumah di bantaran sungai dinilai ilegal. Warga dianggap menempati tanah milik negara. Di tengah situasi itulah seorang tokoh hadir dan mengubah arah sejarah Kampung Code. Namanya Yusuf Bilyarta Bangunwijaya.
Beliau bukan sekedar pastor atau arsitek. Romo Mangun tidak melihat Code sebagai masalah kota. Ia melihat manusia. Saat ancaman penggusuran semakin nyata, Romo Mangun berdiri di depan warga. Ia menolak diam. Ia menolak tunduk pada kebijakan yang mengabaikan kemanusiaan. Bahkan, ia menyatakan siap melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk perlawanan moral. Ancaman mogok makan itu bukan sekedar simbol, tetapi pesan keras bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan martabat manusia. Keberanian itu mengguncang banyak pihak. Perhatian publik tertuju pada Code. Untuk pertama kalinya, warga bantaran sungai tidak lagi berbicara sendirian. Tetapi saat itulah datang Romo Mangun, seorang pegiat kemanusiaan, seorang arsitektur, seorang pastor, seorang sastrawan yang punya perhatian terhadap kami. Pengaruhnya juga cukup besar. Jadi saya kira kampung ini hari ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada, tidak pernah ada kampung ini jika saat itu Romo Mangun tidak berjuang untuk mempertahankan keberadaan kampung ini. Walaupun sebenarnya beliau tidak dalam kapasitas kampung ini yang dipertahankan, tapi mempertahankan keberadaan warga atau manusia rentan yang saat itu ada di sini. Tahun 1983 menjadi penanda perubahan besar. Alih-alih digusur, kampung Code justru dibangun ulang. Romo Mangun merancang rumah-rumah panggung agar warga aman dari banjir. Bambu digunakan sebagai material murah, kuat, dan ramah lingkungan. Ventilasi diperhatikan agar rumah tetap sejuk dan sehat. Bagi Romo Mangun, membangun rumah saja tidak cukup. Maka lahirlah gagasan pendidikan rakyat. Balai pertemuan dibangun, perpustakaan kecil didirikan. Anak-anak didorong untuk membaca, berdiskusi, dan bermimpi. Nah, begitu kami sudah oke, maka Romo Mangun menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah supaya tempat ini bisa dibangun kembali. Romo Mangun akan berjuang, Romo Mangun akan membangun tempat ini, dan tentu saja Romo Mangun memberi jaminan bahwa tempat ini tidak akan kena banjir lagi, tempat ini tidak akan longsor lagi, dan pasti aman, gitulah. Tetapi saat itu pemerintah sudah pada dalam tanda petik harga mati, bahwa tempat ini bukan satu tempat yang layak huni. Maka pemerintah tidak ada tawar-menawar untuk menggusur saat itu istilahnya atau istilah kasarnya dari tempat ini. Pada tahun 80 itu mulai ada perhatian beberapa pihak, termasuk begitu kami diakui sebagai salah satu bagian dari wilayah Kota Yogyakarta atau masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga kami diberi KTP sebagai warga Kota Yogyakarta. Maka mulailah ada perhatian dari dinas sosial. Rumah-rumah kami mulai ada pembangunan dari bambu-bambu, walaupun listrik dan sanitasi serta air belum ada perhatian. Tetapi pada tahun 83 terjadi banjir besar di sungai ini, dan itu mengakibatkan beberapa rumah yang ada di bantaran hanyut oleh banjir. Saat itulah pemerintah memandang bahwa Kota Yogyakarta, wilayah ini bukan satu tempat yang layak huni. Sehingga tempat ini harus dibersihkan dan akan dibuat semacam hutan kota. Hingga kini, warga senior Kampung Code masih mengenang Romo Mangun sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Bukan hanya membangun rumah-rumah warga, Romo Mangun juga membangun masjid dan tempat ibadah. Di sekitarnya pernah ada perpustakaan kecil untuk anak-anak belajar dan membaca. Dahulu tempat itu ramai, namun kini mulai sepi, tergeser oleh kehadiran gadget dan teknologi digital. Meski begitu, jejak kebaikan Romo Mangun tetap hidup dalam ingatan warga. Di tengah resiko lahar dingin Merapi dan kehidupan bantaran sungai, semangat gotong royong yang ia tanamkan masih terjaga hingga sekarang. Gang-gang sempit kini menjadi ruang sosial. Anak-anak bermain, ibu-ibu berbincang, warga berdiskusi tentang kampung mereka. Code pun beradaptasi dengan zaman. Warga peduli sungai menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Kampung Code bukan kampung tanpa masalah, namun ia adalah bukti bahwa ketika manusia didengar dan dihargai, perubahan bisa terjadi. Dari kampung yang dulu distigma, Code kini menjadi simbol perlawanan yang bermartabat. Cerita ini mengingatkan kita tentang bagaimana manusia bisa hidup layak bahkan di bantaran sungai.